sudah termulai ternyata. Oke, maaf jika aku telat kenalan. Jadi aku habis nonton film horor, aku gak kuat horor sama sekali. Jadi perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Hendrik Jadiansyah yang biasa dipanggil Henry dengan NPM akhir 060. Dengan adanya video ini, aku akan menjelaskan perangkat input dan output di dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer sendiri, perangkat input dan output adalah komponen yang sangat penting yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat lain. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perangkat input dan output serta contohnya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah dari dunia luar ke dalam sistem komputer untuk diproses. Data yang dimasukkan bisa berupa apa saja, seperti berupa teks, gambar, sinyal, maupun suara. Nah, proses input sendiri ini memungkinkan pengguna dan atau perangkat lain untuk memberikan instruksi dan informasi ke dalam sistem komputer. Nah, fungsi utama perangkat input adalah untuk mentransfer data atau sinyal dari pengguna ke komputer yang kemudian akan diolah oleh prosesor. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama, ada keyboard. Nah, keyboard sendiri ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk mengerjakan tugas atau bisa digunakan untuk mengetik proposal gitu. Kayak mengetik lah kalau menggunakan keyboard. Nah, yang kedua ada mouse. Nah, mouse sendiri ini biasanya digunakan untuk menggulir halaman ataupun bisa digunakan untuk membuka aplikasi dengan cepat. Nah, yang ketiga ada scanner. Nah, scanner ini bisa digunakan untuk memindai foto atau dokumen dan disimpan sebagai file digital untuk bisa diedit ataupun dicetak ulang. Nah, yang keempat ada mikrofon. Mikrofon sendiri ini bisa digunakan untuk merekam suara seperti yang saya gunakan sekarang ini dan bisa berkomunikasi dalam aplikasi panggilan video ataupun bisa digunakan untuk perintah suara. Nah, yang kelima ada webcam. Webcam sendiri ini biasa digunakan oleh para influencer dari TikTok ataupun YouTube untuk digunakan live streaming. Nah, yang keenam ada touchscreen. Touchscreen ini biasanya digunakan oleh setiap HP ataupun tablet yang pada akhirnya bisa digunakan secara layar sentuh gitu. Nah, oleh sentuh jari. Tuh. Yang ketujuh ada joystick. Nah, joystick ini biasanya digunakan oleh para gamer yang kayak football untuk digunakan menggame lah kayak gitu. Nah, terus yang kedelapan ada light pen. Light pen ini adalah pena digital yang digunakan dengan layar CRT. Alat ini memungkinkan pengguna menggambar atau memilih objek langsung pada layar. Nah, yang ke-9 ada barcode scanner. Barcode scanner ini sendiri digunakan di toko untuk mempercepat proses check out atau pengelolaan inventaris. Nah, yang ke-10 dan yang terakhir ada stylus pen. Stylus pen sendiri ini digunakan untuk layar sentuh atau tablet grafis untuk menggambar, menulis, atau memberikan perintah secara lebih presisi dibandingkan dengan jari. Nah, itu tentang perangkat input. Sekarang yang kedua ada perangkat output. Nah, perangkat output adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan data atau informasi dari komputer dari dunia luar sehingga dapat dilihat, didengar, ataupun digunakan oleh pengguna. Hasil visual, suara, cetakan atau sinyal lainnya itu dapat dikeluarkan dari pemrosesan data oleh komputer. Nah, fungsi utama perangkat output adalah untuk memberikan hasil dari proses data yang telah dilakukan oleh komputer kepada pengguna atau perangkat lain. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama ada monitor. Nah, monitor sendiri adalah salah satu perangkat paling umum yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer secara visual. Yang kedua ada printer. Nah, printer ini pasti digunakan untuk mencetak dokumen, gambar maupun file digital lainnya ke kertas atau media fisik lainnya. Nah, yang ketiga ada speaker. Speaker ini jelasnya untuk mengeluarkan suara yang lebih bagus dari komputer. Bisa digunakan untuk mengeluarkan suara seperti musik atau efek suara dalam permainan. Tuh.
Nah, yang keempat ada proyektor. Proyektor sendiri ini untuk menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar besar. Nah, yang kelima ada headphone. Headphone sendiri itu biasanya digunakan oleh pribadi pengguna untuk mendengarkan suara dari komputer tanpa mengganggu orang lain di sekitarnya. Seperti saya tadi menggunakan ini namanya headset sih. Headset itu ya sama aja sih, hampir sama kayak headphone yang bisa digunakan untuk tadi saya menonton film horor supaya nggak didengar orang lain. Nah, terus ada plotter. Plotter sendiri ini khusus untuk digunakan mencetak gambar teknis atau grafik dengan ukuran besar dan presisi tinggi. Lalu yang ketujuh ada LED display, menampilkan informasi atau gambar dengan teknologi LED. Yang kedelapan ada Braille display. Braille display sendiri ini memungkinkan pengguna tunanetra untuk membaca teks di layar dalam format Braille dengan bantuan deretan pin yang naik turun. Yang kesembilan ada virtual reality headset. Alat ini biasanya digunakan memberikan pengalaman visual dan audio imersif kepada pengguna dalam dunia virtual. Seperti dalam anime itu kayak kita bisa melihat semuanya itu menjadi reality itu. Nah, terus yang ke-10 plotter cutter. Plotter cutter ini selain digunakan untuk mencetak gambar, biasanya juga bisa memotong bentuk dan pola dari bahan seperti vinyl atau kertas sesuai dengan desain yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itu dia penjelasan mengenai perangkat input dan output dalam komputer. Sekian, terima kasih. Aku mau lanjut nonton film horor yang membuatku sangat takut. Aduh, ya Allah. Oke, dadah guys. Au.